Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang suku banyak atau polinomial. Bukan poli-poli yang lain ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan juga kita sudah menentukan nilai suatu suku banyak. Kita sudah membahas tentang Horner ya. Kali ini kita akan melakukan operasi yang lainnya lagi, yaitu pembagian. Oke, operasi pembagian pada suku banyak. Operasi pembagian ini nanti kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama menggunakan pembagian bersusun atau porokapet ya, kita biasa menyebutnya. Dan yang kedua menggunakan Horner. Dan Hornernya ini nanti dibagi menjadi dua juga, yaitu Horner yang biasa dan juga Horner Kinomen. Bagaimana bedanya? Langsung saja ya kita masuk ke materinya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari suku banyak di bawah ini. Oke? Jadi nanti ada suatu polinomialnya atau suku banyaknya akan dibagi ya. Dibagi oleh x plus 2, 2x min 3, x kuadrat min 5x plus 6. Jadinya di sini nanti akan ada suatu fungsi fx-nya ini yang di depan nanti akan dibagi oleh yang pertama, dibagi oleh x plus c. Maksudnya gimana? Nanti kan dibagi oleh sebuah x plus c ya. C ini adalah konstanta. Jadi x plus 2, x plus 5, x min 5 bebas ya nanti. Dan yang kedua, suatu fungsi fx-nya akan dibagi oleh ax plus c. Maksudnya gimana? Ini ya, ax plus c. Jadi di depan x-nya ini nanti ada koefisiennya. Bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan dijumlahkan atau ditambah, dikurang suatu konstanta lainnya di belakangnya. Dan yang ketiga, nanti suatu fx-nya akan dibagi oleh suatu bentuk kuadrat seperti ini ya. Itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Oke? Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke cara pembagian bersusun yang paling sederhana ya. Misalnya kita punya sebuah angka ya. Misalnya 77. 77 kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan pembagian bersusun ya, atau porokapetnya. 77 dibagi 5. Jadinya gimana? Kan 7-nya dibagi 5 ya. 7 bagi 5 berapa? Kan 1. Taruh atas. Yang di atas kita kali ke samping. 1 kali 5 yaitu 5. Udah jago ya pembagian bersusun seperti ini. Nah, kemudian kita kurangkan. 7 kurangi 5 berapa? Kan 2. 2 bagi 5 nggak bisa, 7-nya harus turun dulu. 27 dibagi 5 berapa? 5 ya. Taruh di atas. 5-nya kali 5 yaitu 25. Kemudian kita kurangkan lagi. 27 dikurangi 25 yaitu berapa? Yaitu 2. Nah, 2 dibagi 5 bisa nggak? Kan udah nggak bisa ya. Nah, jadinya 77 ini dibagi 5 hasilnya adalah 15. Dan sisanya adalah 2. Gitu ya. Jadinya misalnya kita tuliskan sebuah fungsinya 77 ini ya. Kita misalnya adalah fx-nya. Suatu fx, suatu fungsinya sama dengan pembagi atau limanya ini. Pembaginya kita misalkan oleh gx dikalikan dengan hasil bagi. Hasil baginya itu hx ditambahkan dengan sisanya. Sisanya kan 2 ini ya. Nah, sisanya misalnya sx. Nah, ini. Misalnya kita tulis jadinya seperti ini. Nah, fx-nya adalah polinomial yang kita bagi, yaitu 77. Gx-nya adalah pembaginya,
yaitu 5. HX-nya adalah hasil baginya, yaitu 15. Dan SX-nya adalah sisanya. Kan sama saja ya. Di sini 77 sama dengan GX. GX-nya kan 5 ya, pembaginya yaitu 5. Dikalikan dengan hasil baginya, yaitu 15. Ditambah sisanya, yaitu 2. Sama kan? 5 kali 15 kan 75. 75 tambah 2 yaitu 77. Oke? Paham ya? Jadi nanti ada sebuah sisanya dan juga hasil baginya. Tetapi semua bilangan itu tidak semuanya punya sisa ya. Misalnya di sini 75. 75 kalau dibagi dengan 5. Nah, kan bisa ya. 7-nya bagi 5 1, 1 kali 5 yaitu 5. 7 kali 5 yaitu 2. 2-nya nggak bisa dibagi 5, jadi 5-nya turun. 25 bagi 5 yaitu 5. 5 bagi 5, 5 kali 5 yaitu 25. 25 kurangi 25 sama dengan 0. Nah, kalau sisanya nanti 0, maka bilangan tersebut adalah habis dibagi. Oke? Kalau mempunyai sisa 0, namanya habis dibagi. Atau juga misalnya sebuah bilangan habis dibagi oleh 5, maka sisanya pasti 0. Oke? Nah, langsung ya kita bahas dari soal-soal A, B, dan C-nya ini. Yang pertama, di sini ada 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x ditambah 6. Jika dibagi oleh x plus 2, tentukanlah hasil bagi dan sisanya. Nah, nanti kita akan gunakan dua cara. Yang pertama cara bersusun dan yang kedua cara Horner. Oke. Cara yang pertama kita gunakan pembagian susunnya. Jadi di sini ada 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x ditambah 6. Kita bagi, kita bagi susun ya, dengan berapa? X plus 2. Nah, caranya perhatikan baik-baik ya. Jadi yang dalam kurung ini, pertama kita bagi dengan X saja. Nanti hasilnya taruh di atas. Udah di atas kita kalikan semua dengan yang di samping. Langsung aja. 2x pangkat 3 dibagi dengan X. Jadinya berapa? Jadinya adalah 2x pangkat 2 ya. Pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. 2x pangkat 3 dibagi X adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat kita kalikan dengan semua yang di samping. Pertama kita kalikan dengan X. 2x kuadrat dikalikan dengan X, yaitu berapa? 2x pangkat 3 ya. Selanjutnya, 2x kuadrat kita kalikan dengan 2. Jadinya berapa? 4x kuadrat ya. 4x kuadrat. Nah, selanjutnya kita kurangkan ya. Kita kurangi 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Kan udah habis ya. Kita coret saja. Selanjutnya, min 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Jadinya berapa? Min 3 min 4. Jadinya min 7 ya. Min 7x kuadrat. Nah, yang lainnya kita turunkan juga. Ada plus x dan plus 6. Kita lakukan dengan langkah yang sama. 7x kuadrat kita bagi dengan x. Jadinya berapa? Jadinya min 7x ya. Karena ini pangkat 2 dikurangi pangkat 1, maka pangkatnya tinggal 1. Kalau pangkatnya 1 tidak usah ditulis. Min 7x dikalikan dengan x. Jadinya min 7x kuadrat. Min 7x dikalikan dengan 2. Jadinya min 14x ya. Nah, kita kurangkan lagi. Min 7x kuadrat min 7x kuadrat. Min sama min kan jadinya plus ya. Jadinya udah habis nih. Kita coret saja.
Kan min 7x kuadrat ditambah 7x kuadrat. Kan udah habis. Selanjutnya yang x. 1x dikurangi min 14x. Min sama min kan jadinya plus. Jadinya 1 ditambah 14x. Jadinya berapa? 15x ya. Nah, 6-nya kita turunkan. Kita bagi lagi ke samping. 15x dibagi x. Kan tinggal 15 ya. 15 dikalikan dengan x. Kan 15x. 15 dikalikan dengan 2. Jadinya berapa? 30. Nah, kita kurangkan lagi. 15x kurangi 15x kan udah habis. 6 dikurangi 30. Jadinya berapa? Negatif 24. Nah, maka 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 jika dibagi dengan x plus 2, hasil baginya adalah 2x kuadrat min 7x plus 15. Dan sisanya adalah negatif 24. Oke, kita tulis di sini. X-nya atau hasil baginya adalah 2x kuadrat min 7x plus 15. Dan sisanya atau SX-nya, sisanya ya, SX sama dengan berapa? Negatif 24. Nah, cara yang pertama menggunakan pembagian bersusun atau Progapet. Yang kedua kita gunakan Horner. Oke? Untuk menggunakan Horner, caranya gimana? Yang pertama, kita tentukan dulu semua koefisiennya. Paham ya? Menentukan koefisiennya. Kemudian kita cari pembuat nol dari pembaginya. Oke? Jadi langkah yang pertama, kita cari dulu koefisiennya ya semuanya. Jadi soalnya kita tulis ulang ya. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6. Koefisiennya berapa saja? Kita tulis ya koefisiennya. Yaitu ada 2, kemudian min 3, ada 1, dan juga 6. Ini adalah koefisiennya. Selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya dari pembaginya. Kan pembaginya adalah x plus 2. X plus 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan berapa? Plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, setelah kita dapat koefisien dan pembaginya, maka tinggal kita buat bagannya ya. Nah, kita buat bagannya sama ya seperti biasa. Nah, gini. Letakkan semua koefisiennya di atas. Kan ada 2, kemudian min 3, 1, dan 6. Dan pembagian ini berapa? Kan negatif 2 ya. Kita taruh di samping. Negatif 2. Seperti biasa, kalau yang paling depan ini, 2-nya langsung kita turunkan ya di sini. Nah, jadinya kita kalikan ke samping, taruh ke sini seperti biasa ya. Nah, jadinya nanti kalau kita sudah kali ke samping, taruhnya menyamping seperti ini, menyamping lagi dan menyamping lagi. Gitu ya. 2-nya kita kalikan min 2, jadinya berapa? Negatif 4 ya. Nah, kita jumlahkan min 3 min 4, jadinya min 7. Min 7 dikalikan min 2, jadinya berapa? 14 ya. Kita jumlahkan 1 ditambah 14, yaitu 15 ya. 15 dikali min 2 sama dengan min 30. 6 ditambah min 30, jadinya berapa? Negatif 24. Nah, setelah itu kita kasih pembatasnya. Nah, seperti ini. Yang di sebelah kanan adalah sisanya. Yang di sebelah kiri
adalah hasil baginya. Oke? Jadi, untuk hasil baginya ini, kita urutkan dari konstanta, X pangkat 1 dan X pangkat 2. Kalau ada lagi X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Oke? Jadinya, di sini konstantanya X pangkat 1 dan X pangkat 2. Kita tulis ya. Jadinya 2X pangkatnya 2 ya. Di sini ada min 7X ditambah 15. Nah, kan urutan dari konstanta X pangkat 1 dan X pangkat 2. Dan ini adalah hasil baginya. Dan yang di belakang adalah sisanya. Sama atau tidak? Sisanya adalah negatif 24. Sama ya. Hasil baginya adalah 2x kuadrat min 7x plus 15. Ternyata sama. Nah, selanjutnya kita akan gunakan cara Hodder lagi ya untuk menentukan soal yang B dan C-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang B ini kan fx ini dibagi oleh ax plus c ya. Nah, bedanya apa dengan soal yang A tadi? Kalau yang A dengan yang B, bedanya adalah di hasil baginya. Untuk menentukan hasil baginya atau hx-nya, yaitu dengan cara hx atau hasil baginya dibagi dengan A. A itu apa? Koefisiensi pembaginya. Oke, ini ya, perhatikan baik-baik, dicatat. Hasilnya adalah hasil bagi dibagi dengan koefisiensi pembagi. Nah, terusnya ya, kita coba. Yang pertama, kita tentukan dulu koefisiennya. Koefisiennya berapa saja? Kan ada 2, kemudian 7, min 5, kemudian 3, 1 ya. Nah, setelah itu kita pembuat nolnya dari pembaginya. Oke, pembuatannya berapa? Kan 2x min 3 sama dengan 0 ya. Jadinya 2x sama dengan min 3 pindah jadi plus 3 ya. Maka x-nya sama dengan 3/2. Nah, gitu. Setelah kita dapatkan koefisien dan juga pembuat nolnya, langsung aja ya kita buat bagannya seperti tadi. Nah, kita buat bagannya. Kita letakkan ya semua koefisiennya di atas. Kan ada 2, 7, min 5, 2, 7, min 5, dan 1. Pembaginya berapa? 3/2. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama ya. 2-nya langsung turun. Nah, seperti biasa ya. Kita kalikan ke samping, taruhnya menyerong. Seperti ini. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya. Nah, 2 dikalikan dengan 3/2. 2 kali 3 yaitu 6, 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, 7 tambah 3 yaitu 10. Kita kalikan ke samping. 10 kali 3 yaitu 30. 30 bagi 2 yaitu 15. Taruhnya seperti ini. Min 5 ditambah 15. Jadinya berapa? 10 ya. Nah, 10 kita kalikan dengan 3/2 yaitu 15 ya. Nah, 1 ditambah 15 yaitu 16. Nah, kita kasih skat lagi. Nah, yang di sebelah kanan sendiri adalah sisanya, yang di sebelah kiri adalah hasil baginya. Tetapi ingat ya, hasil baginya dibagi dengan A. Jadinya sisanya adalah 16. Dan hasil baginya atau HX-nya seperti tadi, kita urutkan dari konstanta X pangkat 1 dan X pangkat 2 ya. Jadinya di sini ada 2X pangkat 2. Kemudian di sini ada 10X ya.
semuanya positif, jadi tambah 10. Nah, konstanta X pangkat 1 dan X pangkat 2. Nah, jadinya kesimpulannya HX-nya atau hasil baginya adalah semua hasilnya ini kita bagi dengan A. A-nya itu berapa? A-nya kan koefisien dari pembagi. Koefisien pembaginya kan 2 ya. Jadi semua ini kita bagi dengan 2. Jadinya 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 10 dibagi dengan 2. Jadinya berapa? 2x kuadrat bagi 2 tinggal x kuadrat. 10x dibagi dengan 2 yaitu 5x ya. 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, ini adalah hasil baginya. Dan SX-nya atau sisa pembagiannya adalah 16. Gitu. Gampang ya pakai Horner. Kalau udah bisa enak banget pakai Horner. Kalau pakai pembagian bersusun juga boleh, tapi agak sedikit lebih lama sih. Bebas mau pakai pembagian bersusun boleh, Horner juga boleh. Sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga ya. Nah, yang C ini, suatu fungsi fx-nya dibagi dengan bilangan kuadrat. Nah, jika suatu fx dibagi dengan bilangan kuadrat, nanti ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan Horner biasa, yang kedua bisa menggunakan Horner Kino. Horner Kino ya. Nah, kita gunakan pembagian Horner yang biasa. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita tentukan dulu semua koefisiennya. Koefisiennya itu berapa saja? Jadi langsung saja ya. Koefisiennya adalah 1, kemudian min 2, kemudian 1, dan juga min 3. Nah, yang kedua, kita faktorkan dari pembagian ini. Oke? Kita faktorkan dulu ya. Yang kedua kita faktorkan x kuadrat min 5x plus 6. Jika kita faktorkan, jadinya gimana? X kuadrat, karena ada x sama x. Faktor dari 6, yang dijumlah hasilnya adalah min 5. Yaitu berapa? Negatif 2 dan negatif 3. Nah, selanjutnya, kita buat ya pembuat 0 masing-masing x-nya ini. Yang pertama, atau kita sebut dengan K1 ya, pembagi pertama, atau K1-nya sama dengan x min 2. Nah, kita buat sama dengan 0 ya. X min 2 sama dengan 0. Maka x-nya berapa? X min 2 kan sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2. Nah, jadi K1-nya atau pembagi yang pertama sama dengan berapa? Sama dengan 2. Dan pembagi yang keduanya, yang belakang ini ya, K2-nya sama dengan X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 3, pindah jadi 3 ya. Nah, jadi K2-nya sama dengan 3. Kita dapatkan K1 dan K2-nya. Dan untuk mendapatkan hasil dan juga sisanya, perhatikan baik-baik. Nah, untuk hasilnya atau HX-nya ya, kita peroleh dengan cara H2X per A. Oke, H2 itu apa, A-nya itu apa? Oke, nanti langsung kita lihat ya ke contoh soalnya biar nggak bingung. SX-nya sama dengan S2X ditambah S1 dikurangi S2 dikalikan dengan K1. Nah, nanti kita akan tahu mana S1, S2, dan K1 dan yang lainnya. Langsung aja ya kita buat bagannya. Jadi nanti kita akan melakukan 2 kali operasi Hornernya. Yang pertama dibagi K1, yang kedua dibagi dengan K2. Yang pertama, kita tulis semuanya, koefisiennya, itu ada 1, min 2, 1, dan min 3. Nah, kita bagi dengan K1.
K1-nya berapa ini? Kan 2 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi seperti biasa. Nanti hasil baginya taruhnya miring ya. Nah, seperti ini, dan seperti ini. Nah, satunya biasa langsung turun. 1 kali 2 yaitu 2. Min 2 tambah 2 yaitu 0 ya. 0 dikali 2 sama dengan 0. 1 ditambah 0 yaitu 1. 1 dikali 2 yaitu 2. Nah, min 3 ditambah 2 jadinya berapa? Negatif 1. Jangan lupa ya, kalau benar operasinya jumlah. Selanjutnya di sini kita kasih skat. Nah, yang sebelah kanan adalah sisanya, yang di sebelah kiri adalah hasil baginya. Dan hasil baginya ini kita bagi lagi dengan K2 ini. Oke? Jadi ini adalah S1-nya dan ini adalah H1-nya atau hasil yang pertama. Hasil yang pertama ini kita bagi dengan K2 ya. Kita lakukan Horner lagi. Nah, kita bagi dengan K2. K2-nya berapa? Kan 3. Seperti biasa ya, kita lakukan Horner seperti tadi. Hasilnya akan miring seperti ini dan seperti ini. Satunya langsung turun. 1 kali 3 yaitu 3. 0 tambah 3 yaitu 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nah, sini kita kasih skat lagi. Nah, yang di belakang adalah S2-nya. Yang di sebelah kiri adalah H2-nya. Nah, setelah kita tahu S1, S2, dan H2-nya, tinggal kita tentukan HX dan SX-nya. Oke? HX-nya adalah HX-nya apa? H2X per A. Oke? H2X per A. Ini H2-nya ya, yang di bawah. Seperti biasa, kita urutkan dari konstanta dan X pangkat 1, X pangkat 2, dan selanjutnya. Di sini kan cuma 2 ya. Jadi ini adalah konstanta, di sini adalah X pangkat 1. Jadinya di sini ada 3, yaitu konstantanya, dan satunya adalah X pangkat 1-nya. Tandanya positif ya. Jadi kan X-nya pangkat 1, nggak usah ditulis. Kemudian koefisiennya adalah 1, nggak usah ditulis. Kemudian dibagi dengan A. A-nya itu apa? A-nya adalah koefisien si pembagi. Koefisien pembaginya berapa? Di sini. Kan 1 ya. Nih. X kuadrat. Berarti koefisiennya kan 1. Kalau dibagi 1, berarti kan X plus 3 dibagi 1. Semua bilangan, kalau dibagi 1, hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri. Nah, jadi HX-nya adalah X plus 3 ya. Setelah itu, untuk SX-nya atau sisanya sama dengan, perhatikan baik-baik, ini SX-nya. S2X, S2-nya mana? Kan 10 ya. S2-nya adalah 10. X-nya tetap X ya. S2X, berarti S2-nya 10, X-nya tetap X. Ditambah S1. S1-nya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 dikurangi S2 dikali K1. S2-nya kan 10. Dikali K1. K1-nya berapa? Kan 2 ya. Nah, jadinya 10X ditambah min 1 yang belakang. 10 kali 2 berapa? Kan 20. Nah, jadinya min 20 ya. Dan hasilnya adalah 10X. Ini ada min 1 ya. Min 1 min 20. Jadinya berapa? Min 21 ya. Nah, min 21. Oke? Bisa ya? Jadi HX-nya adalah X plus 3
dan SX-nya adalah 10x min 21. Nah, ini adalah menggunakan cara Horner biasa, dan Horner Kinonya